Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul bersama-sama dari jarak masing-masing yang ingin mencari solusi bersama terkait dengan musibah ataupun tantangan akhir-akhir ini buat kita maupun dunia. Jadi seperti yang diminta oleh panitia, saya akan mencoba share terkait dengan lebih jauh tentang mulai dari data, informasi, pengetahuan, dan kecerdasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan COVID-19. Next. Terus saja satu lagi. Nah, karena kita mulai dari informasi, maka saya akan mulai dari data. Persoalan corona ini kan sebetulnya, ya apa sebetulnya corona? Kemudian bagaimana corona ini merambat, memasuki negara-negara, memasuki kota-kota, memasuki rumah-rumah, hingga ke keluarga. Nah, tentu saja corona ini menjadi satu tantangan buat kita. Setelah WHO kira-kira sebulan yang lalu mengeluarkan kondisi darurat karena yang telah mendapat serangan positif COVID ini lebih dari 100.000 dan lebih dari puluhan negara, sehingga ini menjadi salah satu bencana buat kita. Nah, buat stakeholder, entah itu pemerintah, entah itu warga, entah itu industri, entah itu rumah sakit yang sana, itu semuanya mempunyai suatu peran. Nah, dimulai dari data, apa benar COVID itu bisa masuk di Indonesia? Awalnya kan kira-kira begitu ya. COVID nggak akan masuk di Indonesia, misalkan kan gitu. Itu data yang diinformasikan mungkin oleh pejabat, mungkin oleh semua orang, atau beberapa orang yang ingin menyampaikan, karena kemungkinan ketidakketahuannya, tidak ada knowledge, tidak ada pengetahuan yang cukup, tetapi ternyata banyak yang informasi-informasi yang beredar, yang tidak memberikan arti yang benar, tetapi memberi harapan positif, memberikan harapan negatif, dan sebagainya, ini banyak berkeliaran. Nah, kita bisa memodelkan, ada satu model info engineering model, bahwa pengetahuan itu bisa dari data, pengetahuan itu bisa dari informasi. Data, kalau dulu kita data, information, knowledge, ke decision. Nah, sekarang pengetahuan, entah itu menggunakan AI, entah itu menggunakan yang lain, data itu langsung ke knowledge. Nah, kadang-kadang dipakai oleh masyarakat, dipakai oleh entah itu masyarakat biasa ataupun masyarakat yang punya tanggung jawab, otoritas, entah itu kesehatan, entah itu pemerintah daerah, pemerintah kota, sehingga ada informasi yang begitu banyak yang tiap hari masuk di media sosial kita, sehingga bisa mengganggu kita semua. Nah, itu dari konteks informasi mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Belum nanti adalah informasi yang berkaitan dengan bagaimana seseorang ini sakit apa tidak, bagaimana tes PCR, bagaimana seseorang itu masuk bilik dan sebagainya boleh apa tidak. Awal-awalnya orang masuk bilik dengan chamber, dengan disinfektan, itu merupakan sesuatu inspirasi yang baik. Ternyata sekarang tidak boleh. Menteri Kesehatan juga sudah melarang disinfektan untuk di chamber. Nah, disinilah peran dari pengelolaan informasi, pengelolaan knowledge untuk mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang penting buat stakeholder. Stakeholder itu bisa Menteri Kesehatan, bisa Presiden, bisa organisasi, bisa BUMN, dan sebagainya. Terus, ini karena yang diatur oleh moderator ya. Nah, kebetulan kami sudah lama membuat satu model tentang sensing, understanding, acting yang kami sebut sebagai smart system. Bahwa semua itu mesti dimulai dari proses sensing, capturing data, entah itu data citizen science, entah itu data fisik, entah itu data kenyataan, dan sebagainya, yang kemudian kita harus melakukan satu proses understanding. Why? Kemudian what will happen? Kemudian what should we do terhadap isu-isu, terhadap tantangan-tantangan yang ada di dalam
sistem corona itu tersebut. Data-data yang positif, data-data yang meninggal, data-data yang dalam pengawasan, itu kan sensing. Kemudian bagaimana kita mengunderstand, melakukan satu proses diagnosing. Kemudian bagaimana harus kita lakukan. Ini sebetulnya smart system itu seperti dokter. Diagnosing, kemudian melakukan satu tindakan. Sama dengan Iqra, Tabayun, dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep dari sensing, understanding, dan acting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Terus, lanjut. Nah, kami mencoba juga memformulasikan bahwa untuk menjadi smart egg atau smart healthcare atau smart city, smart transportation, ada yang disebut dengan instrumented, ada interconnected, ada intelligent. AI misalkan. Interconnected itu termasuk sensor. Orang masuk di stasiun, orang masuk di mall, orang masuk di ini, dia sakit apa tidak. Kemudian dengan tambahan sensor atau instrumented ditambah interkoneksinya menggunakan Wi-Fi, menggunakan 3G ataupun sebagainya. Dengan ada supporting people, governance dan other application atau disiplin, itu menjadi suatu smart. Terus, nah ini saya kira teknologi sistem cerdas pada domain kesehatan, mulai dari IoT, AI, augmented reality, big data, biometrik, automation, manufacturing, robotik dan sebagainya. Ini perkembangan-perkembangan yang ada di saat ini teknologi sistem cerdas. Terus, saya kira kita sudah mengeluarkan juga model smart city dari asosiasi, bagaimana resources, bagaimana enabler, bagaimana service dan sebagainya untuk meningkatkan ujung-ujungnya quality of life. Bagaimana ekonomi dan sekarang di tantangan kita adalah bagaimana menghadapi bencana kesehatan, quality of life ataupun resiliency terhadap kesehatan di dalam suatu perkotaan ataupun di dalam suatu kawasan. Terus, nah saya kira ini integration dari satu arsitektur smart city mulai dari sensing, analitik, government open data, public open data, kemudian kita bisa melihat. Jangan sampai dalam satu negara data dari Kementerian A, Kementerian B beda dan sebagainya. Ini tantangannya. Ada people, ada governance, ada technology and infrastructure, kemudian ada juga interoperability. Ini ada sesuatu yang mesti kita kembangkan masalah interoperability. Terus, ini saya kira dari sensor sampai ke API yang sekarang banyak menarik, termasuk aplikasi-aplikasi nanti peduli lindungi dan sebagainya. Terus saja, ini manajemen proses. Nah, ini tadi membuat PPT-nya ada yang tertimpa karena beda format. Nah, sistem cerdas memberikan kemudahan, tetapi ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ada 4 hal. Interoperabilitas data. Misalkan dari Kementerian A, Kementerian B, dari komunitas A, komunitas B, dan sebagainya. Yang berikutnya transparansi dan kualitas informasi. Informasi apa saja yang perlu kita olah, yang perlu kita analis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian asistensi teknologi dan juga desentralisasi sistem yang menyangkut sistem memiliki kemampuan untuk mengerjakan banyak hal pada lokasi yang berbeda pada tempat. Ini hal-hal yang menjadi satu dasar di dalam konteks pengembangan sistem informasi. Terus, nah ini salah satu contoh dari sensing, understanding, and acting tadi. Di surveillance di area stasiun kami sedang mengembangkan juga kerjasama ini dengan kereta api bagaimana memahami penumpang-penumpang itu atau yang ada di stasiun itu temperaturnya tidak dalam kondisi sehat. Tetapi memang banyak aplikasi yang kameranya itu mahal. Itu persoalan sebetulnya. Sampai 400 juta, 500 juta. Nah, bagaimana kita mendapatkan suatu kamera yang murah? Ini tantangannya. Tetapi bahwa kita bisa mengembangkan, mendeteksi orang itu dalam satu kerumunan dengan satu abnormal condition. Ini dikembangkan juga dengan AI maupun dengan teknologi big data. Terus, nah ini salah satu contoh juga dan ditargetkan. Kalau misalkan orang itu sedang dalam satu karantina, dia harus dokter itu harus dalam physical distancing, maka bagaimana suatu ruangan itu bisa kita kembangkan sensor-sensor yang bisa memberikan
kenyamanan buat orang yang sedang sakit, ataupun orang yang sedang diawasi, orang yang sedang mengalami suatu ini, bagaimana akselerometer, giroskop, dan sebagainya. Terus, ini masih. Nah, ini menteri kesehatan lingkungan perkotaan, ini sebetulnya bagaimana memasuki suatu daerah. Kemudian di daerah itu dia harus isolasi. Nah, bagaimana dia mengetahui seorang itu sedang dalam kondisi ini. Ini banyak sensor yang bisa dikembangkan, tetapi tentu saja akan sangat ada costly, ada yang murah, dan sebagainya. Terus, ini salah satu mahasiswa PhD saya yang mengembangkan menggunakan NLP untuk data demografi dan informasi kesehatan. Ini bagaimana percakapan di salah satu media sosial sehingga kita tahu bagaimana satu daerah itu sudah kena pandemi ataupun pandemi dan sebagainya. Terus, sekarang big data. Nah, ini saya kira terkait dengan big data, nanti saya Pak Komang lebih hebat ini nanti mengenai dampak sosial, kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, dan sebagainya, sehingga kita harus bisa melihat bagaimana fast correct decision respond with data. Kereta api juga sedang menyesuaikan bagaimana revenue and cost sekarang ini, tadi bagi rapat. Semua BUMN, semua perusahaan mesti melihat dari situ. Bagaimana kesehatan perusahaan dengan adanya kesehatan masyarakat, dengan mobilitas dan sebagainya. Terus, nah ini teknologi big data dalam penanganan COVID adalah teknologi pengumpulan data, teknologi integrasi, teknologi analisis data plus AI, dan teknologi visualisasi data. Ini yang kebetulan kami juga punya startup KZ yang merupakan spin-off dari lab kami, mengembangkan platform terkait dengan beberapa isu yang ada di sini. Ada data ODP, PDP, positif meninggal, data tes kesehatan, kemudian teknologi integrasi, bagaimana membuat interkoneksi data antar organisasi, Kementerian Kesehatan, BNPB, kemudian yang daerah-daerah ini bagaimana, kemudian teknologi analisis data, zonasi daerah rawan, sedang, kemudian teknologi visualisasi data, dashboard pergerakan manusia, dashboard persebaran penyakit, dashboard dampak ekonomi per daerah, pemetaan supply and demand fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Dengan segala tantangan yang ada, seperti terlampir di PPT tersebut. Next. Terus, nah ini use case penggunaan big data untuk COVID-19. Cina ini bagaimana deteksi pergerakan manusia dan pergerakan persebaran COVID, seperti itu. Sementara Indonesia ada aplikasi pedulilindungi.id, sementara di Singapura ada Dynamic COVID Dashboard, sementara ada juga deteksi di pneumonia, kemudian ada pemetaan persebaran per daerah itu yang di Jabar itu ada pibar untuk mendeteksi di daerah Jawa Barat. Demikian juga di daerah istimewa Yogyakarta juga ada. Terus, nah ini ada insight yang dikembangkan oleh tim KZ mengenai isu-isu atau insight yang berkaitan dengan media untuk COVID, bagaimana masalah penyemprotan disinfektan di berbagai daerah, satu persatu tenaga medis. Awalnya kan disinfektan itu bebas. Wah, ada wali kota yang memberikan contoh, oh ini kita sudah punya chamber dan disinfektan. Itu informasi yang mahal sekali. Kemudian ada pemodelan matematik bahwa COVID ini akan puncak di akhir Maret atau akhir April dan mundur tersebut. Itu juga informasi. Kemudian bagaimana ozon dan sebagainya, itu juga informasi. Dan itu merupakan sesuatu yang perlu kita dapat, bahwa informasi itu menjadi suatu yang krusial di hampir segala bidang. Nah sekarang seseorang ini PCR-nya positif, negatif, ataupun dia sedang ada di mana, ini juga menjadikan itu. Terus, ini adalah daftar kemudian yang mengalami kelangkaan akibat Bapak Brono. Ini ada data-data yang merupakan dari analitik yang didapat dari tim KZ. Terus ini tinggal 30 detik, satu halaman terakhir kayaknya. Oh ya ini ya. Nah ini ada terakhir, ini adalah data rutan wilayah yang paling banyak disebutkan terkait kelangkaan pelindung. Ini juga informasi yang perlu kita dapat. Bagaimana teknologi sehingga kita mengetahui bahwa ada suatu daerah yang kurang, ada suatu daerah yang memerlukan
APD dan sebagainya. Sementara ada UKM-UKM yang menyiapkan itu. Kira-kira itu, saya kira jadi kita mesti banyak yang harus bisa kita kembangkan sehingga sistem informasi ini ataupun teknologi lebih cerdas, lebih bermanfaat mengatasi persoalan-persoalan yang menyangkut tantangan COVID ini. Demikian Bapak Moderator, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparannya Pak Suwono. Jadi memang ada banyak sekali isu-isu, ya saya lihat tadi dari paparan yang sangat luar biasa ini, kita sebetulnya tidak mengalami kesulitan dari sisi teknologi. Teknologi itu di mana-mana sama, jadi mau teknologi di Indonesia, atau teknologi di Cina atau di Jepang, teknologinya available. Jadi kalau di luar negeri ada cloud, di Indonesia juga ada cloud. Di luar negeri ada infrastruktur telekomunikasi, di Indonesia juga ada. Cuman mungkin isunya ada di luar itu, jadi misalnya bagaimana kebijakan pemerintah menyikapi hal ini. Kemudian misalnya bagaimana orang-orang yang sudah memiliki data itu mau share dan sebagainya. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi saya pikir mungkin ini dibahas pada sesi diskusi nanti. Ya, jadi saya simpan dulu pertanyaan ini, tapi nanti akan kita bicarakan setelah pembicara kedua yaitu Pak Komang. Pak Komangnya sudah siap? Kalau misalnya Pak Komangnya belum ada, barangkali kita bisa diskusi sekarang, Pak Suwono. Jadi seperti ini Pak, yang saya lihat ya. Jadi COVID itu banyak organisasi di Indonesia, baik pemerintah, organisasi non-profit, akademisi, universitas, dan sebagainya itu membuat website, membuat aplikasi, membuat chatbot, membuat segala macam untuk mengumpulkan data, untuk menampilkan data itu kemudian di websitenya. Tetapi yang saya lihat adalah data-data tersebut tidak bisa di-share. Saya tidak bisa akses data-data itu pakai API. Yang saya bisa akses adalah pakai browser. Pakai browser itu hanya tampilan-tampilan yang cantik. Tapi kalau misalnya saya mau kombinasikan data dari satu kota ke kota lain, dihubungkan dengan COVID dan sebagainya, hal itu masih belum bisa. Saya belum lihat ada situs yang memberikan data API dengan komprehensif. Saya waktu tanyakan ke salah satu pemerintah daerah, katanya ada kebijakan yang tidak boleh membuka data tersebut. Jadi itu bagaimana itu, Pak Suwono? Mungkin mau ditanggapi sebentar. Ini mikrofon Pak Suwono mati itu kelihatannya. Ya, masalah teknologi itu perlu tata kelola, people, process, and teknologi, dan sekarang data. Nah, dalam mengatasi COVID ini saya kira hampir semua ingin segera memberikan kontribusi, menyelesaikan dengan segera cepat, gitu kan? Sehingga masing-masing ada bottom up idea. Sama dengan seperti chamber disinfektan. Itu semua berlomba-lomba ternyata tidak recommended. Nah, di dalam konteks arsitektur informasi ini memang harus ada tata kelola. Mestinya saya menyarankan Kementerian Kominfo segera membuat suatu tata kelola bagaimana yang bisa dipercaya, karena ini kan menyangkut hal-hal yang trust, bahwa data ini bisa di-share, data ini dan ini. Nah, bagaimana tata kelola ini harus dikembangkan. Ini saya pikir kalau Kementerian Kesehatan masalah PPSB, nah bagaimana Kominfo mempunyai arsitektur itu, ketimbang kita bikin Zoom ataupun apa gitu ya, tapi arsitektur itu yang penting banget kan ya, sehingga data itu betul-betul prudent dihasilkan oleh share bersama yang trust. Pemkot sana, Pemkot sini, sehingga ada satu arsitektur yang ini. Indonesia saya kira belum mempunyai arsitektur IT yang kuat kalau ada suatu bencana seperti ini. Ini masukan kepada pemerintah via Kominfo. Terima kasih.